Bismillahirrahmanirrahim. Kan di dalam Islam juga ada riba. Ustaz baru dengar saya di dalam Islam ada riba. Ada. Di dalam Islam ada riba, di luar Islam ada riba. Tapi beda prakteknya. Kalau riba yang nggak boleh, yang di luar Islam, itu yang kita udah ngerti lah. Transaksi riba itu kan banyak banget ya modelnya, variannya kayak gitu-gitu. Sekarang kita lihat riba versi Islam. Yang mana sih riba versi Islam dan lebih bagus? Sedekah. Sedekah itu riba versi Islam banget. Kok bisa Ustadz menyimpulkan kalau sedekah itu riba? Memang kayak gitu bahasa Al-Qur'annya. Coba buka lagi deh di juz ketiga Al-Baqarah. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghapus riba dan meribakan sedekah. Kayak gitu teksnya. Menghapus riba, meribakan sedekah. Yurbi itu kan verb dari riba. Kata kerjanya riba. Jadi Allah menghapus praktek riba versi manusia, tapi Allah juga punya sistem riba versi agama, yaitu sedekah. Kenapa kok sedekah diistilahkan dengan riba di ayat itu? Apakah ini maksudnya riba halal? Bukan. Maksudnya Allah lagi bicara ke orang yang senang riba. Allah lagi bicara ke orang yang suka pakai sistem riba untuk melipat gandakan harta. Kan arti riba itu melipat gandakan kan? Arti riba. Jadi kalau kita minjemin uang ke teman kita terus dibalikin dengan tambahan, berarti kita sudah melipat gandakan. Itu namanya riba. Kita minjemin uang ke teman kita terus baliknya misalnya dengan barang yang berbeda tapi lebih mahal dari yang kita kasih, itu namanya sudah melipat gandakan. Nah, ini dihapus, tapi ternyata sistem ini dipakai dalam agama yang berbentuk sedekah. Produknya namanya sedekah. Sedekah itu banyak. Zakat disebut sedekah. Infak untuk pasangan, kewajiban seorang ayah kepada anak, suami kepada istri, itu juga sedekah. Kemudian berinfak untuk dakwah atau jihad fisabilillah, itu juga sedekah. Istilah sedekah itu istilah umum. Nanti kalau di breakdown, ada zakat, ada wakaf, ada nafkah, ada sedekah itu sendiri juga, dan macam-macam lah. Nah, artinya Allah mengatakan yamhaqullahu riba. Allah menghapus riba. Udahlah, nggak usah pakai cara riba. Terus gimana cara kita biar kaya, Ustadz? Gimana cara kita bisa melipat gandakan harta, ya Allah? Gimana caranya biar bisa kita nyimpen terus baliknya lebih gede? Kayak misalnya ada sistem deposito yang konvensional, kita taruh uang di situ, nanti dia bakal berkembang sendiri gitu kan. Walaupun sebetulnya itu masih agak fluktuatif, dan kadang-kadang fluktuatifnya itu tergantung apa istilahnya? Kalau uang jadi berkurang nilainya apa? Inflasi. Inflasi. Pelajaran IPS. Dia tergantung dengan inflasi gitu kan. Jadi kalau misalnya kita sekarang misalnya dapat sekian ratus ribu atau sekian juta dalam sebulan, terus kita investasi di situ, angka uang investasi kita mungkin 5 tahun lagi kena inflasi, udah nilainya udah di bawah itu kan. Walaupun kita udah untung setiap bulannya, pas diakumulasi masih lebih rendah daripada angka inflasi. Itu satu. Kedua, harusnya kalau kita berpikir lebih perhitungan lagi nih, kalau kita mau lebih detail lagi, rugi banget naruh uang segitu, untungnya segitu doang. Padahal ada cara lain, kita naruh duit, untungnya berlipat-lipat, atau nggak usah segede itu deh. Misalnya teman-teman nyimpan uang untuk yang kerasa gitu ya, yang kerasa depositonya kan 1M, baru kerasa kan. Kalau di bawah 100 juta mah mungkin untuk beli bakso atau apa. Jadi plus riba dan dosa setiap bulan. Udah riba plus dosa setiap bulan. Nah, angkanya gede, 1M. Keuntungannya berapa? 1M itu kurang lebih sebulan sekitar 6 juta. Sebulan sekitar 6 juta. 1 miliar. Ditaruh di manusia, dibalikin setiap bulan keuntungannya kurang lebih 6 juta. 1 miliar. Itu udah gede banget tuh. Jarang yang segitu. Rata-rata mungkin di bawah 5 juta. 4 juta setengah, 4 juta atau 5 juta kurang dikit. Tapi 6 juta ini saya ambil angka yang paling gede. Kok Ustaz tahu? Ya gitulah. Ustaz punya, ya pernah dulu.
Nggak sampai 1 M sih, cuman 1,5 M sih. Enggak. Cuman sekian puluh juta doang lah, dan itu langsung kepake. Terus orangnya langsung cemberut gitu mau dipakai. Lah uang saya kenapa kamu cemberut? Gitu kan. Jadi kayak misalnya cuman dikasih 5 juta lah ya, 5 juta dari 1 miliar. Padahal kalau kita pakai cara ribanya Allah, nggak usah 1 miliar untuk dapetin 5 juta itu. Kita cukup nyumbang 50 ribu, kita bakal dapat 5 juta. Kadang kurang dari 50 ribu juga dapat 5 juta. Teman-teman kalau mau disuruh pilih, investasi 1 miliar setiap bulan dapat 5 juta, atau investasi 50 ribu setiap bulan dapat 5 juta, mau yang mana? Ya iyalah Ustaz, masa milih? Ya pastilah 50 ribu kan? Atau lebih, nggak usah terlalu jauh deh, biar kita nggak kaget. Investasi 5 juta dapat 5 juta, atau investasi 1 miliar dapat 5 juta? Pilih yang mana? Sekarang udah nggak masalah dengan angka 1-2 kan? Udah aman ya? Udah beres kan? Sekarang kita pilih, jangan pilih angkanya, pilih nilainya. Masih ada sisa-sisa soalnya. Mau 5 juta atau 1 miliar investnya? Untungnya sama-sama 5 juta nih. Ya pasti 5 juta. Masalahnya di mana sekarang? Bukan masalah pilihan itu ada atau enggak. Masalahnya kita yakin nggak nih sama Allah? Masalahnya kita percaya nggak sih sama sistem Allah? Masalahnya kita trust nggak sih dengan janji-janji Allah? Itu doang masalahnya. Makanya sebelum kita praktekin semua syariat, nomor 1 itu iman. Sebelum kita bicara tentang syariat, tentang rukun Islam, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, nomor 1-nya iman. Percaya nggak sama Allah? Saya nggak mau membahas iman dari angle rububiyah, uluhiyah, asma, sifat. Itu mah materi kampus, dan saya juga belajar itu dulu. Cuman nggak mau dibahas itu, kenapa? Bukan karena nggak ngerti. Kadang ada orang berpikir kalau nggak bahas rububiyah, kesannya kita nggak lagi ngaji gitu kan. Kalau nggak bahas uluhiyah, kesannya ini kajiannya main-main. Padahal itu kan cuma istilah. Rububiyah itu istilah. Pemaknaannya apa? Libatkan Allah dalam masalah kita. Itu rububiyah bukan? Rububiyah. Apa arti rububiyah? Allah pencipta, Allah pemilik, Allah pemelihara, Allah penjaga. Itu kan arti Rabb. Rabbal alamin, pencipta alamin, pemilik alamin, pemelihara alamin, penjaga alamin. Kalau saya bilang gini, kalau kita dapat masalah, minta aja sama Allah diganti dengan yang lebih baik. Kenapa? Karena apa yang sudah hilang dari kita itu bukan milik kita, milik Allah. Itu lagi bahas apa? Rububiyah, karena Allah sang pemilik. Jadi kalimat innalillah wa inna ilaihi rajiun itu adalah terjemah dari kata Rabb. Terjemah praktis dari kata Rabb. Ada orang yang ngerti istilah rububiyah, tapi begitu ada musibah, dia nggak pakai teori rububiyahnya di dalam menyikapi musibah. Harusnya kayak misalnya yang saya sering cerita tuh, saya kehilangan motor Vario 19 juta, baru beli 3 bulan, langsung Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairam minha. Ya Allah, saya lagi dapat musibah nih, kasih dong pahala dalam musibah saya dan beri saya ganti yang lebih baik. Ini namanya rububiyah, mengembalikan kepada Allah. Dan saya percaya banget kalau udah minta ke Allah dalam musibah, itu kan Nabi sendiri yang menjanjikan. Karena kata Nabi, ya Abu Salamah, Nabi ngajarin doa kepada Abu Salamah. Wahai Abu Salamah, kalau kamu dapat musibah, bacalah doa ini. Dan demi Allah, kamu tidak akan merugi, karena Allah pasti akan mengganti musibahmu dengan yang lebih baik. Abu Salamah pulang ke rumah, ngajarin doa ini kepada istrinya, Ummu Salamah. Lalu ketika Abu Salamah meninggal, itu kan musibah kan ya, buat seorang perempuan. Dan tidak ada musibah yang lebih besar bagi seorang cewek daripada ditinggalkan suaminya wafat. Sehingga sampai ada hadis, tidak boleh seorang perempuan berkabung lebih daripada 3 hari kecuali atas kematian suaminya. Itu boleh lebih dari 3 hari. Kalau yang lain, ibu, ayah, nggak boleh lebih dari 3 hari. Dia udah harus mulai aktivitas lagi, walaupun tetap sedih, cuman nggak ada dalam rangka berkabung. Kalau suaminya boleh 3 hari lebih. Kenapa? Karena memang nggak ada yang lebih musibah daripada wafatnya seorang suami. Nah, ketika Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah ingat dengan nasihat Abu Salamah doa ketika musibah. Dia baca, ya Allah, beri saya pahala dalam musibah saya, beri saya ganti yang lebih baik. Langsung, astagfirullahaladzim,
salah ngomong, minta ganti yang lebih baik. Tapi kan doanya emang gitu. Ummu Salamah terlanjur mengucapkan, akhirnya Ummu Salamah bilang, ya Allah, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Kan Abu Salamah itu suami ideal banget, penyayang, bertanggung jawab, orangnya baik hati, pokoknya udah sempurna lah. Setelah selesai masa iddah Ummu Salamah, datanglah laki-laki yang lebih baik daripada Abu Salamah melamar Ummu Salamah. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru Ummu Salamah percaya Allah benar-benar mengganti dengan yang lebih baik. Ini jangan lihat dari angle subjektif ya. Saya nggak mau kayak gitu, Ustaz. Saya nggak bakalan ngajarin doa itu ke istri saya. Nanti saya meninggal, dia doa itu yang datang misalnya siapa? Ustaz Abu Somad. Kan bahaya gitu kan ya. Jangan deh, jangan diajarin ya. Ini cukup, saya juga nggak ngajarin ke istri saya. Biar saya, cuman dia taunya dari YouTube. YouTube siapa? YouTube saya. Sama aja. Jadi ya Allah lebih tahu lah yang terbaik ya. Kita nggak usah khawatir dengan keadilan Allah. Terus Abu Salamah kasihan banget ya. Kalau kita jadi Abu Salamah pasti nggak rela deh. Jangan lihat dari angle kita. Karena Abu Salamah ketika mengajarkan ini tahulah konsekuensinya. Dan Allah maha adil. Nggak mungkin hambanya yang mengamalkan sunnah Nabi terus jadi rugi. Nggak mungkin. Nah ini artinya apa? Percaya nih kalau dapat musibah berarti mau diganti yang lebih bagus. Akhirnya ketika dapat musibah bukannya sedih malah senang. Kenapa? Wah ada kesempatan nih minta diganti yang lebih bagus. Ya Allah, motor Vario saya hilang. Beri dong yang lebih bagus. Doa gitu kan pakai bahasa Arab tadi. Sebulan setelah itu Allah ganti dengan NMAX ABS ya. Cuman agak-agak kurang seru sih pakai rem ABS. Soalnya lagi bonceng istri ngeremnya smooth gitu, kurang Terus sudah ganti dengan ABS gitu kan, yang NMAX. Selang berapa minggu kemudian Allah tambahin, ternyata belum selesai. Kan lebih baik nih dikasih NMAX, selang beberapa lama kemudian dikasih XMAX. Yang harga 40-an juta lah pokoknya. Selang beberapa lama kemudian ditambahin lagi sama Allah dikasih Pajero Sport. Saya ini lagi nunggu-nunggu nih kapan Lamborghini gitu kan. Jadi intinya teman-teman, lewat jalan apa Ustadz? Ya Allah punya banyak jalan dong. Yang penting kita nggak mengambil hak orang lain, nggak meminta-minta, nggak menzolimi orang lain. Yang jelas mau lewat dagang, mau lewat hadiah, mau lewat apapun, Allah yang lebih tahu. Yang jelas kita ikhtiar. Intinya adalah nggak akan mungkin orang yang percaya sama Allah itu nyesal, tuh nggak mungkin. Yang dibutuhin tuh pertama adalah percaya nggak kita sama Allah bahwa investasi 1 miliar untungnya 5 juta per bulan, kena inflasi pula. Yang satu lagi investasinya 5 juta, untung juga 5 juta minimal tuh. Saya nggak percaya untungnya 5 juta. Saya percaya untungnya berkali-kali lipat. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan, hal jazaul ihsan illal ihsan. Adakah balasan kebaikan kecuali kebaikan yang berlipat ganda, yang lebih baik? Kemudian orang yang berinfak di jalan Allah, kata Allah, akan Allah balikan kepada dia 700 apa? Selama ini kita menggunakan istilah kali lipat ya. Ternyata bukan kali lipat. Misalnya kita berinfak, itu infak kita itu Allah ganti dengan investasi. Bahasanya apa? Bahasanya benih. Yang namanya benih itu apa? Tumbuh. Kemudian dari benih itu tumbuh menjadi sekian. Dari sekian menjadi sekian. Dan bahasa kalimat terakhir di ayat itu apa? Yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah membalas seseorang tanpa batas. Tanpa batas. Unlimited. Tidak ada batas. Berarti kita kalau misalnya mau dapat lebih daripada 5 juta, kita mending sedekah aja Ustaz. Ya, untuk dapat 5 juta itu nggak perlu sedekah 1 miliar. Sedekah 50 ribu juga dapat 5 juta. Caranya gimana Ustaz? Saya udah coba 50 ribu tapi nggak balik tuh 5 juta. Nah, ntar dulu. Kita perlu mengkonversikan 5 juta versi sedekah. 5 juta yang dari riba, uangnya berbentuk cash atau berbentuk saldo di rekening. Lebih sering saldo atau cash? Saldo di rekening dong. Kalau kita invest misalnya deposito, masuknya dalam bentuk apa? Saldo di rekening kan? Begitu juga dengan Allah. Allah kalau misalnya kita investasi dengan ribanya Allah yaitu sedekah, itu akan bertambah saldo di rekening kita.
sama dengan itu, nggak ada bedanya. Kenapa yang ini kita minta cash, yang itu kita puas dengan saldonya doang? Nggak fair kan? Yang di bank asal muncul angkanya kita merasa udah dapet. Yang di sini kalau belum ada cashnya kita ngerasa ditipu sama Allah. Ini nggak fair nih. Kalau itu ngasihnya angka di saldo, ini juga boleh dong ngasih angka di saldo. Masalahnya saldonya ada di mana? Saldonya disimpan di sebuah buku yang terjaga, namanya Lauhul Mahfuz.